Kalau dari kecil sih sebetulnya saya memang punya ketertarikan terhadap apa namanya, ilmu yang terkait dengan manusia ya. Pada rumahnya kan keterimanya di jurusannya fakultas psikologi. Nah, seiring waktu berjalan akhirnya selesai. Kemudian awalnya sih saya sama seperti yang sebagian besar teman lainnya, bekerjanya di perusahaan. Hanya setelah sekian lama bekerja, kemudian saya berkeluarga, saya punya anak, saya memutuskan untuk bekerja sendiri sebagai praktisi, maksudnya membuka praktek. Jadi semuanya berjalan nggak langsung ya. Jadi awalnya sih ya memang ketertarikan terhadap ilmu yang terkait dengan humaniora, kemudian kuliah psikologi, kemudian bekerja di bidang HRD, umumnya di bidang HRD. Kemudian setelah itu ingin lebih mendekat ke rumah ya, jadi saya menghindari untuk apa namanya mengurangi stres dengan tidak dengan bekerja di rumah. Ya karena kan terutama kalau kita bekerja sendiri seperti ini, dalam artian kita yang jadi karyawan iya, jadi bosnya juga iya, berarti kita yang harus bisa menjaga semangat kan. Apalagi jenis pekerjaannya katakanlah konseling ya, konseling itu kan membantu membimbing orang lain untuk mengatasi masalah-masalahnya. Kalau kita sendiri tidak menunjukkan semangat untuk atau semangat untuk membantu orang lain, tentu sulit untuk kita bisa berkembang. Jadi pekerjaannya sendiri memotivasi buat saya untuk lebih bersemangat karena banyak orang yang terbantu terkait. Ya walaupun kita kan backgroundnya ilmuannya psikologi, tapi semua ilmu sebetulnya dasarnya adalah dari Allah kan. Iya. Dan itu seiring dengan Islam sebetulnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang setelah saya telusuri kita nggak bisa terlalu kaku menyikapi masalah-masalah yang dihadapi terus harus psikologi murni gitu, enggak. Justru di sini kita di lapangan kita akan temui bahwa dengan kita memberikan pendekatan-pendekatan yang Islami itu jauh lebih efektif untuk membantu orang menyelesaikan masalahnya. Contohnya saja pada masalah-masalah marital ya, pernikahan. Banyak masalah-masalah pernikahan ini terjadi karena memang dasar pemahaman agama pada masing-masing pasangan rendah. Jadi akibatnya muncul banyak konflik kan, konflik yang akhirnya menyebabkan bercerai atau jadi pendekatan Islami itu sangat diperlukan kita dalam segala semua bidang ya, menurut saya termasuk di sini pada waktu kita menyandang gelar psikolog, tapi ya tetap kita harus menggunakan pendekatan itu. Tentu kita menghargai ada yang agamanya berbeda ya, kita tidak tekankan itu, tetapi kalau kliennya Muslim saya pasti akan berikan pendekatan Islam. Sejauh ini sih keluarga saya sih mendukung ya, maksudnya saya justru sangat mendukung keluarga saya sih, maksudnya suami saya, anak-anak saya memang bukan dari background psikologi. Mereka sih sebetulnya nggak begitu tahu apa yang saya lakukan gitu, tetapi
ya tetap aja mereka memberikan dukungan, support ya, dalam artian seperti ini kan ada ruang praktek, ini kan salah satu bentuk, karena kan kita memang perlu privacy kan, nggak bisa kita konsul di ruang terbuka misalnya seperti itu. Dan saya memilih rumah, kenapa? Karena itu tadi, saya nggak mau terlalu banyak tekanan untuk saya, karena sehari-hari saya harus menghadapi orang yang tertekan. Jadi saya harus nyaman. Jadi, insya Allah sih keluarga saya. Menurut saya sih harus ya, maksudnya sesuatu yang harus kita capai, kita tuju gitu. Kebayang kan kalau di keluarga yang banyak konflik gitu, jadi kan tidak ada ketenangan. Gimana kita merasa nyaman, gimana kita bisa optimal dalam bekerja kalau kita tidak nyaman. Jadi konsep sakinah itu ya konsep yang harus dicapai dan diaplikasikan di dalam keluarga masing-masing, keluarga muslim ya, seperti itu. Termasuk juga kita ya sebagai praktisi psikologi, apalagi saya pikir saya tidak akan bisa membantu orang lain membantu orang lain untuk melihat masalah dengan lebih jernih dan mengatasinya kalau saya sendiri dalam kondisi nggak tenang, nggak nyaman gitu kan. Jadi harus Kalau yang mendasar ini saya besar di keluarga yang mungkin tidak terlalu religius, tapi tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diberikan kepada anak-anak, yang minimal untuk sholat 5 waktu, untuk belajar ngaji itu saya dapatkan, saya difasilitasi oleh orang tua saya. Tapi pas giliran saya kepada anak-anak saya dan suami, saya menerapkannya lebih komprehensif ya, dalam artian kan pengetahuan kita bertambah, pemahaman agama kita bertambah. Jadi kan misalnya nyekolahin anak di sekolah yang basicnya Islami ya, itu sesuatu. Dan saya selalu tekankan masalah sholat, karena sholat tidak hanya sekedar kamu sudah sholat belum, tapi sholat di awal waktu, seperti itu adalah hal-hal yang biasa saya sampaikan kepada anak saya. Jadi sebagai ibu ya tentulah, karena ibu itu kan madrasah pertama. Alhamdulillah sih sama Allah dimudahkan anak-anak saya bisa sekolah lebih baik, dan mudah-mudahan ibadahnya juga terus. Saya juga udah pergi umroh bareng dengan anak-anak saya. Kalau Islam itu menurut saya mendorong kita untuk mandiri ya, selain kita dibilang untuk harus ada kerjasama, gotong royong, atau kan hablum minallah, hablum minannas ya, tetap relasi dengan manusianya. Tetapi bahkan 9 dari 10 pekerjaan itu kan yang kalau nggak salah sih berdagang ya yang lebih ditekankan. Iya, berniaga ya. Jadi kalau saya sih melihat di situ bahwa Islam itu sangat mendukung untuk pengembangan diri pribadi. Jadi artinya kita sebagai pribadi harus punya kompetensi yang khusus ya, harus punya kompetensi yang khusus yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan diri kita, bahkan untuk bekerja secara mandiri. Jadi targetnya itu bukan bekerja dengan orang lain, tetapi menciptakan pekerjaan. Maksudnya gini, kita itu kan sekarang era digital, jadi kan penggunaan gadget ini luar biasa ya. Tapi sebagian orang, kalau dalam konseling saya banyak anak-anak yang berpengaruh secara negatif dengan gadget.
Jadi justru saya sih lebih banyak mengingatkan kepada orang tua untuk berhati-hati dalam penggunaan gadget, karena ini dampaknya luar biasa, sangat merusak. Kemarin dari beberapa hari yang lalu saya juga dapat lihat anak-anak yang udah nggak mau sekolah karena udah kecanduan gadget juga. Ya, karena saya menyadari masalah itu macam-macam dan bervariasi. Nggak semua yang hadir, yang datang konsul itu saja kan masalahnya beragam. Apalagi dalam praktek umum seperti ini, kita kadang nggak bisa membatasi yang datang ya. Core saya, dasar saya adalah psikologi perkembangan atau klinis anak. Tapi klien-klien saya kan tidak semuanya anak-anak, tidak hanya anak-anak dan remaja, tapi tidak dewasa. Nah itu saya banyak belajar atau tidak, dan ya alhamdulillah sih dasar ilmunya sih udah dipelajari dulu di kampus kita, memang ya harus banyak belajar, nggak bisa cuman gitu-gitu aja. Jadi kita harus cari informasi, menambah pengetahuan. Kadang-kadang ada hal-hal baru yang kita mungkin sama sekali belum tahu, ya itu juga bisa sampai dan kadang-kadang kan sekarang ada istilah-istilah banyak ya, istilah baru yang kalau istilah anak sekarang, nah itu kan kita harus tahu juga. Saya sih banyak belajar gini ya, jadi justru bukannya klien yang belajar dari saya, yang belajar dari klien. Karena ini kita kan temui banyak orang yang di luar itu suka iri ya sama orang lain, sirik-sirik gitu ya, misalnya melihat orang lain kelihatan lebih tajir, lebih kaya, lebih cantik, lebih cakep. Kayaknya sih banyak di luaran kita lihat orang yang gampang iri dengan orang lain. Dengan praktek saya menghadapi klien, saya belajar banyak bahwa nggak ada setitik pun sebetulnya hak kita untuk iri sama orang lain, walaupun dia kelihatannya seperti apa, karena masing-masing orang sama Allah dikasih cobaannya sendiri-sendiri. Jadi yang kelihatannya senang-senang aja, ya contohnya di media sosial mungkin kita lihat katanya sih gimana gitu ya, katanya dia datang konsul dengan segala macam masalahnya. Jadi nggak bisa kita saya belajar dari situ bahwa nggak ada ruang sedikit pun kita untuk pilih hati atau dengki atau apapun juga yang negatif pikiran terhadap orang lain. Jadi, karena semuanya punya porsinya, semuanya punya masalah masing-masing. Jadi buat saya itu sesuatu yang mengingatkan. Saya sangat bersyukur Allah memberikan saya kesempatan untuk belajar di area psikologi ini, karena berarti membantu saya untuk bersikap lebih humble, untuk tidak iri dengan capaian orang lain, untuk kalaupun ada kebanggaan terhadap diri sendiri tidak berlebihan. Ya, saya tuh sebetulnya agak sedih ya dengan kondisi sekarang, di mana kerusakan moral itu udah terjadi sangat luas. Sementara kita yang udah umur gini kan berapa lama lagi nggak akan mengenal, tapi yang akan mengambil alih estafet kepemimpinan di negeri ini, mengambil alih semua urusan di negeri ini adalah generasi muda. Jadi sementara saya lihat generasi muda sekarang itu banyak sekali yang cenderungnya ingin serba instan, ingin serba cepat ya. Jadi kurang lagi menghadapi proses. Kemudian hal-hal yang positif yang saya lihat seperti kebiasaan membaca menjadi berkurang, sementara kebiasaan menonton misalnya menjadi berlebihan. Padahal di dalam agama kita nggak ada istilahnya menonton lah, nggak ada, tapi bacalah gitu ya, ikro. Jadi saya sih harapannya generasi muda itu lebih sadar diri untuk menambah konsep dan wawasan terus, karena kalau
maunya praktis-praktis aja, akhirnya negara kita kalau dari sudut pandang saya semakin kacau jadinya, jadi tidak, katanya ada berharap Indonesia emas, tapi yang ada malahan jadi Indonesia cemas keadaan sekarang. Ini aja contohnya yang saya katakan tadi ya, ini saya hanya gambaran bahwa saya ada klien saya itu umurnya baru masuk SD, tapi udah nggak mau sekolah. Dari umur balita dia udah di PDKT sama anak lain yang kira-kira umurnya di atas usia dia, sama-sama anak laki-laki. Terus dipertontonkan pada gadget dengan materi pornografi. Dan pornografinya juga nggak cuma pornografi, tapi yang udah menyimpang itu LGBT. Pemikiran seperti itu. Nah, jadi sekarang umur segitu tuh ya udah kebiasaannya udah nggak mau sekolah, terusnya udah ada kebiasaan onani kelihatan kan. Padahal itu kan usia belum masih usia play apa istilahnya play itu sebetulnya usia datar gitu. Tapi ternyata karena terus dipenetrasi dengan hal-hal yang seperti itu, jadi belum juga anak itu masuk masa pubertas ya udah rusak ini. Mereka bayang hancurnya negara ini kalau dari kecil-kecil udah kayak gitu, dan salah satu penyebabnya apa? Pola asuhan ya. Jadi kembali sih kita kan nggak bisa nyalahin ke anaknya, tapi siapa yang ngasuh, orang tuanya sejauh mana tanggung jawab. Sebagai kalau dari saya sih kayak gitu sih, jadi tolong belajar sungguh-sungguh karena memang negeri ini ya harus dijaga ya, jangan sampai kita tidak. Siap, terima kasih Bu atas waktunya sudah diluangkan dan sudah bersedia untuk diwawancara oleh kita. Sebelum kita selesai, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka yang tertarik mengejar karir di bidang psikologi. Ini bidang yang makin lama sebetulnya makin diperlukan, bidang terutama kaitannya dengan konseling, karena masalah-masalah kesehatan mental akan makin banyak. Tetapi pertanyaannya sejauh mana generasi muda punya ketertarikan untuk pekerjaan seperti ini, karena kalian kan udah beda ya, maksudnya saya lihat sih di anak-anak muda ketertarikan untuk bidang yang khas seperti ini kurang, padahal sih kedepannya akan lebih banyak orang yang membutuhkan bantuan psikologis. Jadi ini udah on the right track ya, kalian udah berkuliah di tempat yang benar, walaupun mungkin terkagum-kagum dan heran awalnya dengan jenis-jenis mata kuliahnya yang aneh-aneh dan ajaib gitu kan. Bahkan mungkin ada yang sempat jadi seperti ada gagal budaya gitu ya, kok gini ya, kok beda banget gitu kan. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya kalian kan sekolahnya di institusi yang Islami ya, jadi pasti pendekatan psikologi Islami juga banyak. Kalau saya kan dulu psikologinya psikologi bukan yang basic Islam, jadi ya kita banyaknya merefer kan ke barat gitu. Tapi kan sekarang kita makin tahu bahwa ya, semua ilmu juga dasarnya sih dari Allah, jadi akhirnya dasarnya pasti Islam. Ya. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya dan jawaban yang sudah Ibu sampaikan. Semoga wawancara ini bisa memberikan banyak manfaat dan inspirasi bagi banyak orang. Semoga sukses untuk selalu Ibu dalam karir dan kehidupan Ibu. Amin. Terima kasih ya kalian juga ya.